Oke guys, nah kembali lagi di YouTube Kenzi Kid Fighter ya. Hari ini saya udah ada di lokasi ini mau membuat gelasan benang ya. Nah, ini saya masih pemula sih, cuman saya mau ngasih tahu caranya sama bahan-bahan apa itu yang akan digunakan saat membuat gelasan benang. Soalnya beda treatmentnya sama gelasan senar ya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu, ini ada belingnya ya. Ini ada belingnya, kita siapkan belingnya. Ini buat biar tajam ya. Terus siapkan juga silikonnya, terus udah siapkan silikonnya, kita siapkan juga jangan lupa, ini lebih penting banget ya, telur bebek. Mau telur ayam juga bisa sih, cuman telur bebek itu lebih lebih kuat. Kalau telur bebek itu lebih daya rekatnya itu lebih bagus. Terus ditambah lagi kita siapkan lagi gomnya. Kita siapkan gom. Cuman kalau gom itu kita boleh pakai, boleh enggak, ini buat pengeras agar daya rekat si beling ke benang itu nempel sekali sama lebih keras kayak gitu. Cuman nggak pakai juga sih, nggak jadi masalah. Cuman ini pakainya sedikit kalau misalkan mau pakai, soalnya ini sedikit juga mempengaruhi sekali ke adonan kayak gitu. Nah, itu jangan lupa siapkan juga nanti busa. Nanti busanya dipotong-potong lebih kecil kayak gitu ya. Nah, udah sih ya, kalau untuk bahan-bahannya cuma itu doang sih ya. Kita mau mulai meracik adonannya, simak terus racikannya. Kalau misalkan kita mau coba bikin aja. Kita juga, saya pribadi mau pemula gitu ya. Kalau misalkan ada kesalahan sedikit kan nggak jadi masalah ya. Cuman yang udah saya lakukan ya alhamdulillah gitu, gelasan tuh hasilnya lumayan cukup bagus gitu ya. Kita lanjut aja. Nah, ini bahannya nih. Ini bahan yang mau kita gelas hari ini ada 4 mau kita gelas hari ini. Nanti ikutin terus aja, simak kita mau bikin adonannya. Oke. Nah guys, sekarang kita mulai meracik ya. Saya ini pakai, yang pertama itu masukkan dulu belingnya. Kita ini udah dimasukkan belingnya. Ini kurang lebih saya pakai 5 sendok dulu aja. Belingnya 5 sendok. Untuk takaran beling sama silikon usahakan kalau menurut saya itu di 1:1. Jadi kalau misalkan belingnya 5 sendok, kita pakai silikonnya juga ini pakainya 5 sendok ya guys. Jadi pakai silikonnya 5 sendok juga. Nah, udah itu dilanjut sama dimasukkan. Oh iya guys, nah kalau misalkan kalian posisi benangnya seperti saya tanpa warna di sininya, terus nanti pengen ada warna hasilnya, kita pakai wantek aja langsung guys gitu ya. Jadi nanti si wanteknya langsung disatukan dulu sama adonannya. Nah, sesudah adonannya dimasukkan, dikocek-kocek dulu sampai merata. Jadi sampai semuanya merata. Sesudah merata, gom juga udah termasuk dimasukin. Misalkan kita kalau pakai gom itu jangan banyak-banyak. Kalau misalkan kita bikin satu muk ini, kita usahakan pakai 1,5 sendok sampai 2 sendok. Kalau misalkan kita bikinnya sedikit, 1/2 sendok juga cukup kayak gitu gom. Nah, kalau misalkan udah rata adonannya, langsung nanti dimasukin telurnya, sesuaikan aja. Kalau untuk telur sampai adonannya itu tidak terlalu kental, tidak terlalu encer. Jadi usahakan adonannya itu sudah menyatu sama si telurnya. Jadi kita kocoknya itu harus lama sekali guys gitu ya. Nanti kalau misalkan udah ngocoknya si posisi beling adonan udah tercampur semua sama telur, nah nanti didiamkan dulu selama kurang lebih 15 menit. Nanti endapannya itu yang dipakai teman-teman. Kita ikutin aja langsung. Oke guys.
guys, ini adonan sama telur udah saya masukin ya. Kita langsung dikocok-kocok aja sampai benar-benar si adonannya itu menempel sama si telurnya. Jadi kan ini kan kalau misalkan baru kan kayak gini tuh masih si telurnya masih nggak nempel sama si belingnya. Nah ini kita kocok-kocok terus sampai si belingnya itu benar-benar menyatu sama si telurnya, nah gitu ya. Langsung ikutin terus aja. Nah guys, ini adonannya udah mulai tercampur ya. Coba lihat. Nah ini udah tercampur, jadi adonan sama ini udah tercampur. Ini tidak terlalu kental, tidak terlalu encer ya, segini. Yang ngoceknya juga nih Bang Kirman, semangat. Ini kurang lebih ngoceknya itu 20 menit ya guys. Nah ini kalau misalkan udah dikocek gini, ini langsung disimpan dulu sampai mengendap. Nanti yang atasnya itu dituangkan ke wadah lain. Nah yang dipakai itu yang mengendap yang di bawah ya guys. Nanti saya contohkan, oke? Nah guys, nah sekarang ini udah dipisahkan ya. Nah jadi yang dipisahkan ini adalah kan tadi semenjak sudah dikocok, didiamkan dulu selama 15 menit. Nah kan otomatis jadi si endog yang tidak tercampur itu bakal ke atas, yang adonannya turun ke bawah. Nah ini yang atasnya itu dipindahin dulu ke sini, yang dipakai ini yang bawahnya. Nah ini udah tinggal pakai yang bawahnya. Nah ya, nah ini tuh jangan dibuang ya guys. Nah kalau misalkan ini udah habis telurnya, nanti juga ngebusa, langsung ditambahin lagi ini. Kita lanjut aja ke proses gelasnya. Jangan lupa aja kan nih, kita mau ngegelas dulu ini. Ini sengaja saya nggak diwarna, ini sikatan. Jadi sebenang ini tuh, kalau yang kalian yang belum tahu ya, jadi begitu dari Honus itu yang buat penyimpanan benang itu tuh harus disikat dulu. Itu prosesnya itu bisa sampai 3-4 hari ya guys ya. Direndam dulu di telur putih, terus disikat juga. Nah sikatan ini saya sikatan dari Mang Debian nih guys. Untuk Mang Debian ini sikatannya cukup bagus sekali menurut saya pribadi. Kenapa saya bisa cukup bagus? Karena ini yang pertama, ini udah tidak ada bulunya ya guys ya. Jadi ini tuh udah benar-benar bersih banget, terus keras. Jadi si ininya tuh kalau misalkan bahasa yang ngadu yang suka main gitu ya, gelasannya itu bertulang lah gitu. Jadi bertulang itu dalamnya juga udah keras gitu. Jadi udah seperti ngawat gini tuh. Jadi ini udah emang benar-benar bagus sekali kayak gitu ya untuk sikatan Debian menurut saya kayak gitu ya. Ini harganya itu cukup murah sih, cukup bersahabat sih guys. Kalau misalkan kalian punya bahan mentah mau sikat ya ke Mang Debian bisa, ke yang lain juga boleh sih ya. Cuman ya saya mah ke Mang Debian ini kayak gitu. Jadi ikutin terus aja, kita mau proses penggelasan, yaitu menempelkan beling ke dalam benangnya guys. Oke. Ini adalah tahap proses penempelan beling ke dalam senarnya. Oke, penjelasan bolanya ya guys, ikutin aja ya. Nah guys, ini adalah proses penggelasan ya. Jadi naikin belingnya ke benang guys. Nah guys, setelah didiamkan selama
1 hari. Sekarang ini hasilnya udah jadi, mau diturunin ke dalam klosan ya guys ya. Nah ketika udah dimasukin ke dalam klosan seperti ini, nah nanti langsung di bahasa Sundanya mah disepan, kalau bahasa Indonesia non ya pokoknya disepan lah ya, bahasa Indonesia nya aku kurang tahu. Pokoknya disepan tuh kayak kalau roti kan roti dikukus. Nah dikukus agar si telur sama belingnya itu merekat, karena telurnya jadi matang ya guys. Nah setelah direbus setelah dikukus selama 1 jam, kurang lebih 1 jam, langsung dijemur di bawah sinar matahari ya guys. Nah udah gitu udah langsung beres sih, udah kayak gitu. Nah ini contohnya kalau misalnya udah beres ya, ini sih, ini udah disepan ini kemarin kayak gitu ya. Jadi ini mah udah tinggal pakai, ini cukup sangat beleng-beleng. Jadi sangat beleng-beleng itu kalau bahasa dari kita sangat tajam banget. Yes, ya. Nah, jadi gitu, sekian dari saya tentang cara pembuatan gelasan guys. Apabila ada kesalahan yang mohon maaf ya guys, karena saya masih pemula, cuman saya kasih triknya aja kayak gitu. Soalnya kalau gelasan itu gimana bikinnya kayak gitu, untuk triknya semua hampir sama seperti itu, hanya cara bikinnya aja yang beda kayak gitu ya. Misalnya cara dia menaikkan si beling ke benangnya doang kayak gitu. Jadi jangan lupa aja di like, di comment, and di subscribe. Oke guys.